A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ini filsafat Islam, psikologi, juga Al-Quran ya, menghadapi tantangan ya. Munculnya ilmu tentang otak, ilmu tentang saraf-saraf otak yang disebut dengan neuroscience. Di saraf-saraf ini jadi bahan kajian. Psikologi membutuhkan ilmu itu, filsafat membutuhkan ilmu itu, tafsir pun membutuhkan ya. Suatu hari mungkin kalian akan banyak mempelajari hal itu. Otak ini sangat penting. Anda sujudkan dengan kepala ya, dengan otak. Orang yang sering sujud, darahnya itu ke otak. Otak hidup, segar. Dan kalau otak tuh menurut ilmu otak ada banyak bagiannya ya. Salah satunya ini nih ya, prekorteks frontal. Jadi otak bagian depan. Hati-hati, jangan sering mukul teman-teman, kepak kan. Hati-hati itu kalau bercanda jangan mukul kepala ya. Pukullah tangannya ya. Tapi ini, karena di sini lahir keputusan, mindset, pilihan, planning, yang itu bisa mengantarkan kita pada neraka. Jadi kalau ininya rusak, ya kan? Bisa rusak itu keputusan kita, tindakan kita. Itu bukan menurut saya, menurut Al-Quran. Al-Quran mengatakan dalam surat Al-Alaq, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalla, sekali-kali tidak. Lam yantahi, jika dia tidak berhenti, lanas pa'am binasiyah, niscaya kami tarik ubun-ubunnya nih. Nasiyatun kadzibah khati'ah, ubun-ubun yang berdusta dan durhaka. Mungkin kita kan, apa sih ubun-ubun teh? Nah, ilmu sains neuroscience itu membantu kita menjelaskan secara mendetail yang saya sebut dengan tajribah, ya kan? Butuh bayani Al-Quran, bayani teks, tapi juga butuh tajribah, butuh sains. Nah, sainsnya ini nih. An-nasiyah secara harfiah berarti ubun-ubun, yaitu bagian depan atas kepala tempat otak prefrontal cortex berada. Area ini adalah pusat keputusan, perencanaan, pengendalian, perilaku sosial. Inilah bagian otak yang membuat manusia bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya. Hati-hati. Sering-seringlah sujud ya. Sering-seringan menangis. Itu ada fungsinya. Tafsir ilmiahnya ayat ini secara menakjubkan menyebutkan ubun-ubun sebagai pusat kebohongan dan kesalahan. Yang sangat selaras dengan penemuan neuroscience modern bahwa ini adalah tempat di mana keputusan moral dan integritas diregulasi, diatur. Nah, jadi hati-hati nih. Ya. Al-Quran jelas menyinggung tentang neuroscience ya. Yang kedua nih, dalam surat Al-Hajj, afalam yasiru fil ardi, tidakkah kalian suka bepergian di bumi, ya di muka bumi, suka mengembara. Mengembara, travel itu tradisi Islam. Ibnu Battuta suka mengembara kan, Suhrawardi suka mengembara. Mula Sajdah 7 kali jalan kaki, dulu itu ke haji jalan kaki, bayangkan, berbulan-bulan kan. Berani dibegal, siap-siap menghadapi begal. Dirampok. Orang kaya berarti. 7 kali naik haji jalan kaki. Nah. Apalam yasiru fil ardi, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Hendaklah kita suka berjalan-jalan. Suka mengembara, Anda jauh dari Cianjur mengembara ke sini, Anda dari Jambi mengembara itu. Suatu hari setelah ini Anda mengembara ke Timur Tengah ya. Mengembara ke Eropa, mengembara ke Amerika. Mencari ilmu, mencari rezeki ya. Fatakunu lahum qulubun wa yaqiluna biha au adzanun yasmauna biha. Lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami. Hati ini harus cerdas hati ini. Hati ini bukan hanya sentimental ya. Harus cerdas. Bukan hanya lembut. Bukan hanya apa ya? Pekerjaan-pekerjaan yang mentalis ya. Atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta,
Tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Buta hati menurut Al-Quran. Tapi menurut neuroscience apa? Buta otak. Kulub hati dalam konteks Al-Quran adalah hati kalbu, sering merujuk pada pusat kecerdasan emosional. Nah, menurut neuroscience ya. Dan intelektual. Bukan sekedar organ pemompa darah. Dalam neuroscience, fungsi-fungsi ini terkait dengan sistem limbik dan korteks prefrontal otak. Yaqilun berarti berakal, memahami. Kata dasarnya adalah akal, yang merupakan fungsi tertinggi otak manusia. Ayat ini menekankan bahwa kebutaan yang sebenarnya adalah kegagalan menggunakan fungsi kognitif dan spiritual otak. Kalau misalnya buta hati itu agak-agak abstrak. Apa sih buta hati ya? Tapi kalau misalnya mengadakan kegagalan menggunakan fungsi kognitif dan spiritual otak untuk merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah. Tuh, dua ayat Quran menyinggung tentang neuroscience. Nah, dalam neuroscience, ilmu otak itu ada eksperimen ilmiah yang disebut dengan hampir mati. Dalam bahasa Inggrisnya near kan dekat ya. Near death experience. Near itu kan dekat. Death mati, eksperimen. Pengalaman dekat mati. Jadi pengalaman hampir mati, mati suri lah katanya. Tidak jadi tuh. Nah, dalam pengalaman hampir mati itu, seseorang menyadari bahwa jiwanya itu spiritual, bukan benda, bukan tubuh. Artinya dengan otak, dengan neuroscience, terbukti jiwa itu non materi. Jiwa itu spiritual. Dia keluar dari tubuh dan melihat katanya. Jadi diwawancara ini orang-orang yang hampir mati itu ada 150 orang. Hal sama. Informasinya sama. Informasinya dia menceritakan tentang alam akhirat. Ya, dengan neuroscience. Orang mungkin dengan Al-Quran tidak mau menerima kan? Dengan hadis tidak menerima. Ingat, generasi Gen Z ini jangan sering dicekoki dengan ayat Quran. Dia jadi anti agama. Itu penelitian. Ada dokter siapa namanya Lili, dia punya kliennya generasi Gen Z ya, seperti kalian nih, yang mengeluh. Ditanya, kenapa kamu anti agama? Karena saya sering dinasehati agama. Disuruh jangan itu, harus itu. Nah, kan? Takut dia sama itu. Generasi Gen Z berbeda dengan saya. Orang-orang tua senang diberi ayat kan? Ibu-ibu, mama senang diberi hadis. Tapi generasi seperti kalian berbeda. Jadi kalau ke adik kalian nyuruh sholat, jangan itu. Jelaskan gunanya sholat secara rasional. Secara sains. Jelaskan. Kenapa harus puasa? Puasa aja kamu. Kenapa saya harus puasa? Puasa supaya sehat. Jelaskan secara rasional. Nah, baru dia menerima. Kalau Anda paksakan, harus, jangan, ini kata agama, ini kata Tuhan, dia akan benci agama. Nah, jadi dengan penelitian otak ini, kita bisa menjadi ahli neuroscience, tidak harus perlu menjadi seorang dokter bedah, enggak. Kutip aja, ya. Nukil aja, ambil aja, penelitian, laporan, jurnal, para ahli otak. Lalu ada gabungkan dengan filsafat, gabungkan dengan psikologi, gabungkan dengan Al-Quran. Jadi dalam near death experience itu, orang bisa melihat akhirat. Memang akhirat sudah ada di sini. Cuma tidak kelihatan, karena mata kita terhijab. Akhirat itu sudah ada. Neraka surga sudah ada. Bukankah alam akhirat itu di alam imajinal, ya, alam barzah? Yang alam barzah itu menguasai alam dunia, alam materi. Dalam Tazkikul Wujud, ya. Alam yang paling tinggi, yang paling kuat itu alam akhirat. Walal akhiratu apa? Lahyal hayawan. Akhirat itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Disebut juga darul koror, ya. Tempat yang tetap, tempat yang pasti. Koror itu tidak berubah, stablis. Jadi kita itu dikuasai alam barzah, alam kubur, dikuasai alam akhirat. Kita ini alam yang paling rendah, alam yang paling rentan, yang sering berubah-ubah. Jadi dengan ilmu otak ini, orang bisa melihat alam akhirat.
Makanya orang-orang yang tidak jadi mati, hidupnya berubah total. Dia jadi insaf. Jadi baik dia. Jadi kalau Anda ingin mengubah preman, biarkan dia hampir mati. Dia akan berubah total. Dia akan jadi baik. Karena dia melihat dalam akhirat. Dan juga melihat dirinya itu ternyata bukan tubuh. Dirinya non-materi, dirinya spiritual. Dan yang ketiga juga dibuktikan oleh, ada ilmu lagi nih terkait otak, namanya cognitive science religion. Jadi katanya agama itu fenomena natural. Agama itu fenomena natural. Misalnya begini, fenomena natural yang diwariskan. Dari ayah Anda mungkin diwariskan cara berjalan, kan natural berjalan ya. Makan natural, ngomong natural. Nah agama juga demikian. Itu terbukti dengan ilmu otak. Nah, kalau begitu marilah kita manfaatkan otak. Kita rekayasa otak untuk membuat kita mudah belajar. Pertama, kita harus senang. Nah, ya. Belajar itu harus fun. Bagaimana caranya Anda supaya belajar senang? Bagaimana? Malik, bagaimana kiatnya? Supaya setiap hari senang, ya pagi-pagi senang, mau masuk ke kelas, naik angkot senang, bulan depannya senang. Bagaimana caranya? Punya uang. Apakah dengan uang? Nanti kalau uangnya berkurang, jadi berkurang senangnya kan? Menurut saya satu, kurangi ekspektasi, kurangi harapan-harapan. Misalnya saya setiap bulan harus dapat uang dari orang tua 200 misalnya. Kurangi. 100 juga nggak apa-apa. Walaupun dapatnya 200. Ya kan? Kurangi harapan, misalnya saya harus makan 3 kali. Alhamdulillah 2 kali juga kan? Nah itu membuat kita ridho, qanaah. Dengan berbagai perubahan. Itu membuat kita bahagia. Senang itu dengan hal yang sederhana. Ngobrol dengan teman, 10% menambah kebahagiaan. Menurut penelitian ya. Ngobrol itu membahagiakan. Lihat HP mengurangi kebahagiaan 10%. Nonton TV itu mengurangi kebahagiaan 10%. Di rumah Anda kalau kumpul malah nonton TV, mengurangi kebahagiaan. Tapi kalau ngobrol dari hati ke hati dengan ayah, dengan ibu, makan bareng, itu menambah kebahagiaan. Berdoa bareng menambah kebahagiaan 20%. Bahagiakan Anda, harus bahagia. Dengan cara apapun Anda harus bahagia. Itu membuat otak ceria. Kalau sudah bahagia kan masuk ilmu itu ya. Bagaimana caranya kiat Anda supaya bahagia setiap hari? Bagaimana itu terserah Anda ya. Kalau saya punya kiatnya. Yang kedua, relaks, tenang, jangan panik. Ini menurut pakar-pakar otak. Yang ketiga, visualisasi. Anda harus membayangkan, saya ini akan jadi apa nih 5 tahun ke depan. Saya ini akan jadi ke apa setahun ke depan. Itu Anda harus punya mimpi yang bisa terlihat dengan jelas. Saya ini nanti akan membangun pesantren, membangun kampus. Jadi saya ilmunya harus tinggi. Supaya saya bisa membangun kampus di kampung saya. Saya ingin membangun pesantren, maka saya harus menjadi ilmuwan dulu kan, harus menjadi ulama dulu. Nah, mimpi Anda ini. Saya ingin membangun pabrik yang karyawan saya adalah orang-orang Islam. Saya harus punya ilmunya dulu kan. Nah, mimpi Anda coba. Dari sekarang mimpi itu visualisasikan. Itu membuat otak bahagia, ceria. Kemudian ketika belajar, indera lahiriah itu mata, telinga, pendengaran, ya, pencerapan itu harus terpapar. Misalnya begini, guru Anda bahasa Inggris mengatakan misalnya kalimat berjalan-jalan, maka Anda berjalan-jalan. Enggak apa-apa ditertawain teman-teman Anda juga. Ketika guru Anda mengatakan misalnya doroba Zaidun Umar ya. Umar memukul Zaid, maka Anda pukul teman Anda, tapi jangan keras-keras ya. Itu menempel di sini karena indera fisik Anda terpapar oleh ilmu itu. Ilmu fikih, ilmu filsafat, ilmu tafsir. Bukan hanya di sini, ke tangan Anda, ke telinga Anda, ke mata Anda, ke kulit Anda harus terpapar. Terpapar itu terkena, tersentuh. Kemudian masukkan ke bawah sadar, ya, masukkan ke bawah sadar. Nah itu mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Jadi ini adalah ilmu tajribah ya. Kita kan punya filsafat, punya sosiologi, punya tafsir. Alangkah baiknya kalau seminggu sekali mubahasah ya, saling mengisi kan. Sehingga memperkaya ilmu kalian. Filsafat memperkaya psikologi, psikologi memperkaya tafsir. Dan kedua, seringlah bersyukur. Kata-kata Al-Quran nih, mengatakan bahwa summa, yang terakhir, summa sawahu, kemudian dia menyempurnakannya.
wa nafaha fihi min ruhihi, dia meniupkan rohnya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absor, dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, al-afidah, qalilan ma tashkurun, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Itulah ujung-ujungnya bersyukur, berterima kasih. Ini kita hidup aja harus bersyukur, kita diadakan aja udah bersyukur. Kalau kita ahli syukur, apapun yang terjadi, mau musibah, mau sakit kecil, dengan keberadaan kita, dengan hidupnya kita, itu sudah karunia yang besar dari Tuhan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.